3 putaran pun yakin saya tetap menang. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ingat ucapanmu, Dul, ya. Ini benar-benar putaran kedua. Halo Pak Kumis. Rasain ucapanmu itu ya nanti ya. Orang sombong itu dibenci oleh Allah. Orang kamu jadi wagub di Banten juga nggak ada fungsinya apa-apa di situ, belagu amat. Ingat, semoga rakyat Jakarta semua jangan pilih orang seperti ini. Ini petugas partai Banteng Congek ini. Ingat warga Jakarta, seluruh warga Jakarta. Gimana kalian anak Abah dan Pak Ahok yang kalian kemarin memilih Pramono Rano di pemilu atau pilkada serentak? Suara kalian tidak diakui itu oleh Pak Rano Karno katanya. Suara anak Abah dan Pak Ahok. Saya itu sudah bilang berkali-kali, kalian itu cuma dimanfaatkan oleh partai Banteng. Ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu apa yang mereka inginkan, mereka lupa dengan seseorang yang sudah memberikan bantuan kepada mereka. Buktinya saja kemarin pengumuman deklarasi kemenangan 1 putaran, ada nggak diajak Pak Anies? Enggak kan? Kalian tuh cuma dimanfaatin anak Abah. Kalian tuh cuma dimanfaatin gitu loh. Toh juga kemenangannya juga bukan kemenangan yang bagus, kemenangan dengan curang. Hasilnya curang kok. Buktinya aja, kalian bukalah di tiktokliputan6.com. Di situ bakalan terlihat jelas siapa yang curang. Itu atas nama paslon siapa yang mencoblos surat suara duluan. Jadi saya saranin untuk anak Abah, sudahlah, kalian itu cuma dimanfaatin aja oleh partai PDIP dan Pramono Rano. Seaslinya mereka tak menganggap kalian, tetapi kalian lah ngebet pengen mendukung mereka. Tujuannya apa? Mau dapat apa? Kalian mendukung mereka tak dapat apa-apa, cuma dapat janji manis. Sudah saya bilang, partai PDIP itu cuma pandai bersilat lidah, janji manis. Giliran mereka sudah menjadi pejabat, lupa sama apa yang mereka perjuangkan. Tetapi kalian dibilangin tidak percaya, tak habis pikir lah, terserah kalian lah. Saya itu sudah bilang berkali-kali, tapi kalian tak mendengarkan. Lu nggak bantuin gue, lu jangan minta apa-apa dong sama gue. Bahasa siapa coba? Aduh, banget ya. Nanti coba kalian lihat ya videonya. Ini blunder lagi nih dari seorang calon wakil gubernur. Bisa kerja nggak sih? Jangan hanya janji-janji palsu, minta dukungan, tapi tidak direalisasikan. Seperti yang sudah-sudah. Ingat, ada masih punya PR loh, yaitu alat-alat kesehatan waktu pas di Banten tuh ya. Jadi nggak usah warga Jakarta, please cermat, cerdas memilih calon pemimpin kalian. Supaya apa? Supaya Indonesia, minimal rakyat Jakarta, warga Jakarta mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana sila kelimanya, Bang Dul? Janganlah janji-janji, janganlah minta pengabdian, janganlah minta dukungan, tapi dengan cara mengintimidasi. Ini satu bentuk intimidasi loh. Ini satu bintik verbal loh. Jangan sampai kita itu bahasa verbal itu secara tidak langsung mengintimidasi orang. Lu, kalau lu nggak bantuin gua, lu jangan minta apa-apa sama gue. Artinya pamrih. Oke? Masa seorang pemimpin pamrih? Kalian kerja dulu, buktikan ke masyarakat bahwa Anda mampu dan sanggup menjadi seorang leader. Tidak hanya meminta suara rakyat, tapi Anda tidak merealisasikan kesejahteraan. Untuk apa? Ini bukan sinetron, ini bukan film yang kamu bikin berdasarkan skenario. Ini real warga Jakarta yang harus mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat Bang Dul, jangan kalian itu membuat warga Jakarta menjadi panggung teater Anda. Oke, si Dul tuh udah lewat. Itu adalah judul sinetron kamu dan judul film kamu, bukan dimasukkan ke dalam panggung politik kamu di DKI. Speechless saya ngomongnya. Sedih loh saya.
Gimana menurut kalian guys? Apakah Anda juga sedih seperti saya? Seorang pemimpin seperti itu bilangnya. Harus gimana lagi ya? Sudahlah, kita harus realistis berpikir. Jangan memilih kalau memang itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Oke? Ingat, panggilan hati nurani Anda itu lebih penting. Salam, Lita Gading. Lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Beredar video Rano Karno mengancam warga Jakarta yang tidak memilihnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dari narasi tersebut dapat diasumsikan bahwa Rano Karno akan bersikap tebang pilih dalam hal kesejahteraan rakyat bila berhasil menjadi pemimpin Jakarta. Namun perlu diketahui bahwa kepala daerah yang dilantik akan bersumpah untuk bersikap seadil-adilnya kepada rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Perpres 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Sikap Rano Karno juga cenderung berbanding terbalik sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simak video berikut. Jangan dibuang suaranya, ntar nyesel belakangan. Ya aduh, gua kemarin nggak nyoblos. Bagaimana bahasa katanya begini nih, lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Lo bantuin gue, baru lo minta. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini sebenarnya yang bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit, sombongnya udah nauzubillah gitu. Tapi ketika jadi oposisi, so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Ini partai mereka. Ada nggak di parlemen yang berani matiin mic mereka? Nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa. Siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya gitu. Si Torus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos. Cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada. Mereka hanya dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan si Torus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Hehehe, smejing Anda ya, smejing Anda. Udah mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmakun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Ya, di garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperlarat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu, seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi. Sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini. Tambah lagi statement Rano Karno yang bilang, ini bukan karena Ahoker atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3 putaran gak masalah, karena ini pilihan rakyat Jakarta. Aduh Tuhan, Anda sadar apa harus saya ingetin? Waktu nama Anda muncul, survei Anda nggak lebih dari 10%, nggak lebih. Ketika kaki tangan semua relawan Pak Anies Baswedan ikut bersama Anda, baru survei Anda lama-lama naik. Ketika Anda menjual-jual gagasan Pak Anies dan menjual-jual nama Anies, baru elektabilitas Anda perlahan naik. Bahkan di mana di akhir pertandingan Pak Anies turun langsung, itu membuat elektabilitas Anda menang. Anda memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Ini baru 1 hari Anda diperjuangkan oleh masyarakat, tapi sombongnya udah nauzubillah. Jadi nggak usah pakai bilang DKI Jakarta kandang banteng, mayoritas masyarakat Jakarta memilih kalian. Enggak, kalau dihitung presentasenya kalian tuh kalah jauh. Nggak usah ambil suara RK, ambil aja suara orang yang tidak percaya pada proses demokrasi, yaitu gercon orang-orang yang memilih Darmakun. Udah kalah jauh, nggak ada setengahnya, jadi bukan mayoritas. Tidak semua, tidak mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anda, hanya sebagian. Taruh sehari menang aja udah takabur Anda. Jangan sampai kesombongan Anda berbalik kepada Anda.